Kenapa ada Bilal solat tarawih? Anjuran setiap solat yang dianjurkan berjamaah, nggak azan, nggak iqamah. Tapi apa? As-salatu jamiah. Itu anjuran gitu. Maka setiap solat yang berjamaah tapi tak ada azan iqamah, as-salatu jamiah. Mau tarawih, mau dia solat gerhana, mau Idul Fitri, mau Idul Adha, dari zaman Rasul begitu dibuat. As-salatu jami'ah itu. Maka Bilal itu sudah ada sejak zaman Rasul. Yang Bilal itu kan sebenarnya nama orang. Bilal bin Rabah selaku muadzin Rasul. Lalu dinisbahkan pekerjaan orang azan namanya Bilal. Kalau di Minang, Angku Bilal. Kan asalnya Bilal. Nah, di kami jadinya Angku Bilal. Angku Bilal itu dia tukang azan. Dari mana Angku Bilal ini asalnya? Nisbah kepada Bilal bin Rabah karena dia spesifik orang yang bertugas azan, muazin Rasulullah. Maka sejak kapan Bilal ini? Sejak zaman Rasul. Redaksinya as-salatu jami'ah di saat itu. Lalu oleh kita, ya masyarakat ini awam. Kalau tak terang-terang disebutkan solat apa, dia bingung. Makanya as-salatu tarawih rahimakumullah. Itu Pak bedanya di situ. Yang tadinya as-salatu jami'ah, di sini diperjelas sedikit supaya apa? Yang tidak alim, yang bukan para sahabat, bukan tabi'in, orang biasa ini, orang yang bukan Arab, begitu sholat, dia pasti, dia yakin, sholat saya ini nama sholatnya. Gitu Pak. Jadi sejak zaman Rasul bilang gitu. Cuma redaksionalnya, baru belakangan tambah. Lalu, kenapa setiap 2 rakaat itu ada solawat, ada Al-Khalifatul Ula, Amirul Mu'minin, Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq, Al-Khalifatul Thaniya, Al-Amirul Mu'minin, Umar ibn Al-Khattab. Begitu sini, Pak. Sini enggak? Cuma salawat saja. Oke. Kenapa salawat? Itu adalah dalam hadis Sahih Muslim. Kata Nabi, bila kita selesai salat, jangan langsung ditempa dengan salat setelahnya langsung. Tapi dibuat jeda. Apa jedanya? Pindah tempat, keluar ke rumah, sehingga sholat sunnah itu di rumah. Tujuannya apa? Kalau kita sholat, lalu sholat lagi tempat lain, atau pindah tempatnya, bekas sujud kita itu banyak. Sehingga di akhirat, ibarat orang di pengadilan, siapa saksi penguatmu? Maka kita hadir dan si anu, lihat saya sholat pak. Ketika di akhirat, ya Allah, saya ini orang sholat. Mana bukti kamu sholat? Nurul Fajar, rakaat pertama 11 itu Isya. Subuh di sini. Zuhur di sini. Maghrib di sini. Setiap tempat sholat itu jadi saksi sendiri. Maka dianjurkan oleh Nabi begitu sudah sunat pindah tempat. Atau supaya saksinya banyak, dia dijeda. Jedanya apa? Bicara dulu, zikir dulu, buat pekerjaan lain dulu. Kira-kira apa? Di Masjid Nurul Fajar, setelah 2 rakaat kan tarawih 8 tadi. Setelah 2 rakaat agar sunnah ini terkerjakan, orang suruh bicara dulu semuanya. Suruh mau tahu dulu. Apa kira-kira yang terjadi? Justru orang aneh. Itu Masjid Nurul Fajar sholat apa pasar? Kata orang yang tidak tahu, si pakak yang tidak tahu. Atau solusi kedua, kan suruh pindah tempat. Atau keluar rumah dulu, pergi ke tempat yang lain. Setiap orang pulang ke rumah, baru sambung nanti rakaat yang ketiga. Atau yang di ujung sana pindah ke ujung sini. Supaya di sini kesan sikit-sikit ke situ. Semua orang pindah tempat melaksanakan sunnah Nabi tadi. Apa yang terjadi? Jangan-jangan sholat ini kacau nanti, rusuh di sini. Kata yang satu, pindah yang satu, tak mau di sini aja lah. Dah hendak di sini. Ini posisinya di bawah kipas nih. Kata yang satu, kita kan nggak makan sunnah. Setiap orang mengaku dengan kebaikan masing-masing. Heboh. Akhirnya 8 rakaat itu jam 3 baru selesai. Kenapa? Setiap orang heboh menyelesaikan problem supaya sunnah terkerjakan. Maka para ulama jadi cerdas. Supaya sunnah ini terlaksana, setiap 2 rakaat orang diajak selawat. Sehingga jedanya dengan selawat. Tidak lagi dia menjadi satu kesatuan ibadah yang berkesinambungan. Maka selawat. Sunnah terlaksana, kedua dapat sunnah yang lain. Apa sunnah yang lain? Orang jadi berselawat. Yang tadinya selawat, jadi selawat. Sehingga amalan umat Nabi Muhammad ada solat, ada puasa, ada baca Quran, ada sedekah, ada zikir, ada selawat. Kalaulah tak diajak selawat, mungkin mereka nggak akan pernah selawat selama Ramadan.
Tapi dengan selawat, ibadah mereka beragam, semua ibadah yang dianjurkan agama bertambah. Di satu sisi, melaksanakan sunnah dalam sahih Imam Muslim. Itu sudah. Sunnah begitu, Pak. Makanya Bilal tadi, sebentar, Pak. Makanya Bilal tadi, dia setiap 2 rakaat dianjurkan atau mengajak kita selawat kepada Nabi. Silakan, Pak. Tapi kenapa ada Pak? Ya, itu selawat kan ada. Gimana gitu sih? Itu kan bukan wajib, Pak. Buktinya orang kalau tak membaca itu nggak apa-apa. Kalau dia wajib baru menambah ajaran agama, baru mengada-ada. Itu kan kebiasaan saja, tradisi saja. Tradisi ini, jadi begini Pak, ada syariat, ada tradisi. Ini perlu dipahami di sini. Satu, syariat. Yang kedua, tradisi, kebiasaan. Kalau syariat, dalilnya mesti penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Dalil dari sumber syariat. Kalau tradisi, tidak mesti dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia bisa baik, buruk, atau tidak baik. Standar menilai baik dan tidak baik ini apa? Baru dalil syariat. Maka dia yang kita buat, Bilal itu bukan sebuah syariat, tapi tradisi. Paham ya? Maulud Nabi itu bukan syariat, tapi tradisi. Tradisi yang baik. Kenapa baik? Sejalan dengan syariat. Kenapa Bilal tadi tradisi? Ya kebiasaan. Buktinya kalau ada orang sholat nggak pakai Bilal tadi, sah juga. Dan ada sholat melakukan seperti itu. Betul, Pak? Nggak pakai Bilal ada. Langsungnya di dua dia. Dua sambung. Tanpa Bilal ada. Ini buktinya bahwa dia bukan syariat. Kalau syariat semua orang harus. Kalau dia dinyatakan bagian dari syariat harus dibuat, yang mengharuskan itulah yang mengada-ada. Paham, Pak? Kita di sini tatarannya. Buktinya kalau tak ada Bilal kita, tak ada orang membaca seperti itu, solat kita tetap terlaksana, sah juga. Tadi kan melaksanakan sunnah ceritanya. Paham, Pak? Makanya kalau mengada-ada, jika dia berstatus ini. Tapi kalau status ini bukan syariat, maka dia tak bid'ah di sini. Tapi dia baik atau tidak baik? Baiknya berdasarkan apa? Syariat. Sejalan dengan dalil atau tidak. Maulid Nabi sama dengan ini, Pak. Isra Mi'raj sama dengan ini. Isra Mi'raj itu kebiasaan. Buktinya, kalau masjid-masjid tak buat Isra Mi'raj, tak buat Maulid Nabi, dia tak berusaha itu. Dan tidak setiap orang buat Isra Mi'raj dan Maulid Nabi. Kalau dia syariat, setiap orang buat Maulid Nabi. Betul, Pak? Makanya Maulid Nabi itu jangan dipahami syariat. Sehingga kata orang nggak ada dalil. Betul, nggak ada dalil. Bahwa kata syariat, buatlah Maulid Nabi. Nggak ada. Tapi larangan jangan buat Maulid Nabi juga nggak ada. Dia adalah tradisi. Kenapa tradisi ini dibuat? Karena dinilai inilah satu di antara cara mengingatkan umat, mengumpulkan umat. Sudah banyak orang tak sholat sekarang, Pak. Sehingga ke masjid di waktu sholat nggak datang. Buat pengajian nggak datang. Apa caranya? Sekali-sekali dibuat acara momen besar, mereka mau ke masjid. Kapan momen itu? Diundang tiap hari nggak datang. Maka dibuatlah momen tertentu. Apa momennya? Ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada Tabligh Akbar. Momen tertentu kita buat. Supaya orang mau datang ke masjid. Ramai mereka ke masjid, datanglah penceramah. Bapak Ibu, masjid, sholat mesti kita jaga. Kalau sholat di masjid, dijelaskan syariat. Sehingga yang tadinya jauh, dengan tradisi ini menjadi mendekat ke syariat. Itu sebenarnya dibuat Maulid Nabi itu, Pak. Itu sebenarnya dibuat ketika Isra Mi'raj. Itu dibuat ketika peringatan Tahun Baru Islam. Kebiasaan. Untuk apa? Agar orang tetap terjaga melaksanakan syariat. Karena sebab tabiat kita setiap hari diingatkan, orang tuh nggak mau. Setiap hari diingatkan, orang nggak sedia mendengar. Tapi sekali-sekali dia disentil, dia mau. Pertanyaannya, kapan sekali-sekali itu? Carilah momentumnya, hari kelahiran Nabi. Carilah momentumnya, hari Isra Mi'raj, hari Tahun Baru Islam. Kita kan ulang tahun tuh kan gak setiap hari memperingati. Itu setiap minggu, itu setiap bulan. Tapi dibuatlah acara syukuran, macam-macam acaranya. Kapan dibuat itu? Ketika hari kelahiran. Paham, Mbak? Kedudukannya di sini, tradisi.